Lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings memperingatkan bahwa rencana pemerintah Indonesia untuk memperketat dan memusatkan pengendalian ekspor komoditas berpotensi menekan penerimaan negara, memperburuk neraca pembayaran, serta meningkatkan risiko terhadap stabilitas ekonomi makro. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, S&P Global Rating memperingatkan bahwa rencana pemerintah Indonesia untuk memusatkan pengendalian ekspor komoditas berpotensi menekan penerimaan negara serta meningkatkan risiko terhadap stabilitas ekonomi makro. Di saat yang sama, Moody's Rating memandang kebijakan tersebut sebagai sentimen negatif bagi profil kredit perusahaan tambang dan berisiko menimbulkan distorsi pasar. Lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings memperingatkan bahwa rencana pemerintah Indonesia untuk memperketat dan memusatkan pengendalian ekspor komoditas berpotensi menekan penerimaan negara, memperburuk neraca pembayaran, serta meningkatkan risiko terhadap stabilitas ekonomi makro. Sementara itu, Moody's Ratings memandang rencana sentralisasi ekspor komoditas Indonesia sebagai sentimen negatif bagi profil kredit perusahaan tambang dan berisiko meninggalkan distorsi pasar. Meski mengakui langkah tersebut dapat mendukung arus masuk devisa dan memperkuat nilai tukar rupiah, namun di sisi lain Moody's menilai kebijakan itu juga berpotensi membebani sentimen investor terhadap iklim kebijakan secara keseluruhan. Dalam laporan terbarunya, S&P menyebut kebijakan kontrol ekspor yang lebih ketat dapat menghambat arus perdagangan komoditas utama Indonesia terutama batu bara, CPO, dan mineral logam seperti nikel dan ferroalloy. Menurut S&P, pembatasan ekspor berisiko mengurangi pendapatan devisa dan memperlemah posisi eksternal Indonesia di tengah tekanan global yang masih tinggi. Peringatan ini muncul setelah Presiden Prabowo Subianto mendorong kebijakan pengawasan ekspor yang lebih ketat untuk memastikan nilai tambah sumber daya alam dinikmati di dalam negeri. Pemerintah sebelumnya telah memberi sinyal akan memperkuat kendali terhadap ekspor komoditas strategis guna menjaga pasokan domestik dan mendukung hilirisasi industri nasional. Namun pasar khawatir kebijakan tersebut dapat memicu gangguan perdagangan dan menurunkan minat investor asing, terutama ketika harga komoditas global mulai melemah dan permintaan dari China melambat. Berbagai sumber IDX Channel. Sejumlah negara inti anggota OPEC Plus diperkirakan akan menyetujui kenaikan moderat target produksi minyak untuk Juli 2026 dalam pertemuan yang dijadwalkan berlangsung pada 7 Juni mendatang maksud kami. Melansir dari Reuters, sejumlah sumber menyebutkan target produksi bulanan 7 negara utama OPEC Plus kemungkinan dinaikkan sekitar 188.000 barel per hari. Namun keputusan final disebut belum ditetapkan. Kenaikan target produksi ini dipertimbangkan meskipun pengiriman minyak dari kawasan Teluk masih terganggu akibat perang Iran dan ketidakstabilan di Selat Hormuz. OPEC Plus sebelumnya mempertahankan produksi tetap stabil pada kuartal pertama 2026. Namun sejak April lalu, kelompok tersebut mulai menaikkan target output setiap bulan meskipun konflik geopolitik terus berlangsung. Besaran kenaikan bulanan juga telah dipangkas sejak Mei setelah Uni Emirat Arab memutuskan keluar dari kelompok OPEC Plus. Namun menunjukkan produksi minyak OPEC Plus turun menjadi 33,19 juta barel per hari pada April 2026 dari 42,77 juta barel per hari di Februari. Produksi negara-negara Teluk tercatat anjlok sekitar 9,9 juta barel per hari. Emiten tambang PT Indika Energi Tbk membagikan dividen tunai sebesar 3,1 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 53,2 miliar rupiah untuk para pemegang saham. Ya, nilai pembagian dividen tersebut setara dengan 50% dari laba bersih perseroan di tahun 2025. Emiten tambang PT Indika Energi Tbk menebar dividen tunai sebesar 3,01 juta dolar atau setara 53,2 miliar rupiah untuk para pemegang saham. Dividen ini setara dengan 50% dari laba bersih perseroan di tahun 2025. Dalam keterangan resmi, manajemen menyampaikan rapat umum pemegang saham tahunan perseroan memutuskan untuk melakukan pembagian dividen tunai dengan total 3,01 juta dolar atau 50% dari laba bersih tahun buku 2025. Adapun perhitungan dividen per saham dalam mata uang rupiah akan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 20 Mei 2026 dan tanggal pendistribusian dividen final tunai dijadwalkan pada tanggal 19 Juni 2026.
Sementara itu berdasarkan laporan keuangan tahun 2025, Perseroan mencatatkan pendapatan sebesar 2,03 miliar dolar atau setara 33,90 triliun rupiah. Turun 16,8% secara tahunan dibandingkan 2,44 miliar dolar atau 40,75 triliun pada 2024. Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tercatat turun 40,3% menjadi 6,02 juta dolar atau 100,5 miliar rupiah dari sebelumnya di tahun 2024 sebesar 10,08 juta dolar atau 168,3 miliar rupiah. Berbagai sumber IDX Channel. PT Multipolar Teknologi Tbk berencana melakukan pemecahan nilai nominal atau stock split dengan rasio 1:5 guna meningkatkan likuiditas perdagangan saham serta memperluas akses investor retail di pasar modal. Rencana aksi korporasi tersebut akan dimintakan persetujuan kepada pemegang saham melalui RUPSLB yang dijadwalkan berlangsung di 29 Juni 2026. Ya, berdasarkan keterbukaan informasi, manajemen menyampaikan stock split dilakukan agar harga saham MLPT menjadi lebih terjangkau bagi investor retail, sekaligus mendorong peningkatan jumlah pemegang saham perseroan. Dalam aksi korporasi tersebut, perseroan akan memecah setiap satu saham menjadi 25 saham baru. Dengan demikian, jumlah saham beredar di perseroan akan meningkat dari 1,87 miliar saham menjadi 46,87 miliar saham. Sementara itu, nilai nominal saham MLPT akan berubah dari semula Rp100 per saham menjadi Rp4 per saham. Selain meningkatkan likuiditas perdagangan, stock split juga diharapkan mampu membantu pengendalian volatilitas saham, menarik investor baru, serta meningkatkan daya saing perseroan di pasar modal. Jika memperoleh persetujuan pemegang saham, perseroan akan mengajukan pencatatan saham tambahan hasil stock split pada 7 Juli 2026. Adapun perdagangan saham dengan nilai nominal baru dijadwalkan mulai berlaku pada 29 Juli 2026. Kita sudah sampai di segmen terakhir pemirsa dan kita informasi selanjutnya di mana Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan selama 34 tahun di Indonesia telah terjadi praktik under invoicing atau manipulasi harga ekspor komoditas strategis nasional. Ya, Presiden menegaskan kerugian negara akibat praktik kecurangan ekspor sejak 1991 hingga 2024 diperkirakan mencapai 908 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 15.400 triliun rupiah. Adapun kecurangan tersebut diantaranya praktik under invoicing adalah praktik curang importir atau eksportir yang sengaja melaporkan nilai barang dalam faktur atau invoice lebih rendah dari harga transaksi sebenarnya. Praktik under invoicing menyasar komoditas bernilai tinggi seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi. 900 miliar dolar kita hilang. Bayangkan kalau 900 miliar dolar kita nikmati, kita pakai, negara apa Indonesia ini? Saudara sekalian. Ada under invoicing, ada under counting, ada transfer pricing, saudara. Banyak di antara kalian senyum, mungkin di antara kalian ada pengusaha-pengusaha juga di ruangan ini. Berarti tahu apa yang saya bicara itu keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Kita sudah hitung, kita sudah pakai random, kita tahu bahwa perbedaan antara yang dilaporkan, yang tidak dilaporkan itu sering mencapai 50%. Yang dilaporkan adalah 50% dari keadaan yang sebenarnya.